Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku selalu mengira, bencana itu hanya datang di layar televisi. Suara reporter, gambar reruntuhan, dan kalimat, "Semoga kita semua baik-baik saja." Aku menontonnya sambil memeluk bantal, lalu tidur, lalu bangun, lalu menjalani hari seperti biasa. Malam itu berbeda. Aku baru saja mematikan lampu ruang tamu ketika gelas di rak bergetar pelan. Awalnya seperti getaran kecil, seperti truk besar lewat di depan rumah. Aku menahan napas. Lalu kaca jendela berderik, pintu lemari beradu, dan lantai seperti berubah menjadi perahu yang dihantam gelombang. Ya Allah! Aku refleks berlari ke dapur, meraih tas kecil yang sudah kusimpan dekat pintu. Tanganku gemetar. Dalam sepersekian detik, listrik mati. Gelap menelan segalanya. Hanya suara retakan, benda jatuh, dan teriakan dari luar yang saling bertabrakan. Gempa! Gempa! Aku tersandung karpet, hampir jatuh. Kaki kiriku menabrak sudut meja. Nyeri menjalar, tapi aku tidak sempat mengeluh. Aku menyalakan senter ponsel, cahayanya kecil, namun cukup untuk melihat dinding yang bergoyang seperti tidak punya tulang. Aku membuka pintu depan dengan susah payah. Udara malam menyergap, bau debu dan tanah yang seolah terangkat dari perut bumi. Di luar, tetangga berhamburan. Ada yang menggendong anak, ada yang menangis, ada yang hanya berdiri terpaku, seperti lupa cara bergerak. Tiba-tiba, suara tangis terdengar dari arah gang samping. Tipis, putus-putus, seperti suara anak yang mencoba memanggil, tapi takut suaranya terdengar. Di mana? Tolong! Aku menoleh. Gang itu gelap, sempit, dan penuh kabel yang bergoyang. Aku ragu satu detik. Bukan karena aku tidak mau menolong, tapi karena seluruh tubuhku berteriak untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Namun tangis itu mengalahkan rasa takutku. Aku melangkah masuk ke gang, menyorotkan senter ponsel ke depan. Debu beterbangan, membuat tenggorokanku perih. Di ujung gang, rumah kontrakan kecil terlihat miring, seperti baru saja disikut oleh tangan raksasa. Pintu depannya terbuka setengah, dan dari sana, suara tangis itu lebih jelas. "Halo," panggilku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ada orang di dalam. Tidak ada jawaban, hanya tangis yang semakin panik. Aku masuk satu langkah. Lantai berderak. Ada pecahan piring. Ada serpihan genteng. Di sudut ruang tamu, aku melihat sosok perempuan duduk merapat ke dinding. Ia memeluk seorang anak kecil erat-erat. Anak itu menangis sesenggukan. Wajahnya kotor oleh debu. Rambutnya berantakan. Perempuan itu menatapku. Mata membesar. Wajahnya pucat. Ada darah tipis di pelipisnya. "Tolong," katanya. Suaranya nyaris tidak keluar. Saya tidak bisa berdiri. Kaki saya tertimpa lemari. Aku menahan napas. Di belakangnya, lemari kayu memang roboh. Salah satu sisinya menekan bagian kaki perempuan itu. Aku berjongkok, mencoba menilai seberapa berat. Tanganku gemetar, tapi aku paksa bergerak. "Namanya siapa, Bu?" Tanyaku cepat, berusaha menenangkan. "Anaknya siapa?" "Kayla." Anak kecil itu menjawab duluan, masih menangis. Suaranya serak. "Nama aku Kayla." Perempuan itu mengusap rambut anaknya. Tangan kirinya gemetar. "Saya Maya," katanya. "Tolong." Anak saya ketakutan. Aku menyorotkan senter ke sekitar, memastikan tidak ada benda yang lebih berbahaya. Lalu aku menahan lemari itu dengan bahuku, mencoba mengangkat. Berat. Aku bukan orang kuat, tapi kepanikan kadang memberi tenaga yang tidak kita kenal. "Kayla, sayang, pegang tangan tante, ya." Aku mengulurkan tanganku. Anak itu ragu, lalu meraih.
Tangannya kecil, dingin, dan basah oleh keringat. Aku menggeser posisi, mencari tumpuan. Bu Maya, saya akan angkat sedikit. Bapak, ada? Pertanyaanku meluncur begitu saja. Maya menelan ludah. Tidak, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Matanya menghindar. Seperti kata itu punya duri. Aku tidak menanyakan lebih jauh. Aku mengangkat lemari itu sedikit demi sedikit. Menahan napas. Maya meringis. Tapi ia menggigit bibirnya agar tidak menjerit. Ayo, sedikit lagi, gumamku. Bisa, Bu, bisa. Saat kaki Maya lepas, ia hampir jatuh, tapi aku menahan pundaknya. Kayla memeluk ibunya, menangis lebih kencang, seperti baru sadar ia hampir kehilangan. Terima kasih. Maya berbisik, napasnya terengah. Terima kasih, Mbak. Nama saya Nadira. Kataku, kita keluar dulu. Tidak aman di sini. Kami keluar dari rumah kontrakan itu bersama. Di luar, gempa susulan terasa kecil, tapi cukup membuat orang-orang menjerit lagi. Aku memeluk Kayla sebentar, bukan karena aku mengenalnya, tapi karena tubuh kecil itu gemetar di pelukanku. Rumah saya dekat, kataku pada Maya. Kalau ibu tidak keberatan, ikut ke rumah saya dulu. Biar ibu bisa bersih-bersih, dan Kayla bisa tenang. Maya menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Seperti ragu, seperti takut, seperti sedang menimbang pilihan yang tidak menyenangkan. Kami tidak mau merepotkan, katanya akhirnya. Ini bukan repot, jawabku tegas. Tanpa marah, ini keadaan darurat. Lagi pula, malam masih panjang. Kayla menatapku dari balik rambutnya yang kusut. Tante baik, bisiknya. Suara itu kecil, tapi langsung menampar hatiku dengan rasa hangat yang aneh. Hangat yang muncul di tengah ketakutan. Aku mengantar mereka ke rumahku. Jalanan dipenuhi orang. Ada yang duduk di trotoar. Ada yang berdoa. Ada yang memeluk keluarga. Suara sirene terdengar jauh. Mendekat. Lalu menjauh lagi. Langit gelap. Tetapi penuh debu. Seperti kabut. Di rumah. Aku menyalakan lilin dan lampu emergency. Aku mengambil kotak P3K, membersihkan pelipis Maya dengan kapas dan antiseptik. Kayla kuberikan air hangat dan biskuit. Pelan-pelan, ya, kataku, berusaha tersenyum. Kamu aman di sini. Kayla mengangguk. Ia duduk di sofa, memeluk bantal, masih terisak, tapi tidak sekencang tadi. Matanya mengantuk, tubuhnya lelah. Maya memandang sekeliling rumahku, seperti orang yang mencari pintu keluar meskipun ia baru masuk. Aku menangkap gerakan itu. Wajar, pikirku. Orang baru saja mengalami bencana. Mungkin ia trauma. Mungkin ia takut bangunan roboh lagi. Namun ada hal lain yang mengganggu. Maya beberapa kali menyentuh saku jaketnya, seperti memastikan sesuatu masih ada di sana. Dan setiap kali ada suara langkah dari luar, ia menegang. Keluarga ibu di mana? Tanyaku pelan, berusaha hati-hati. Maya tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Tidak ada siapa-siapa di sini, jawabnya. Kami cuma berdua. Nada suaranya terdengar seperti menutup buku. Aku memilih diam. Aku menyelimuti Kayla, lalu mengajak Maya ke kamar tamu kecil. Kamar itu biasanya kosong. Hanya dipakai kalau ada saudara jauh datang. Malam itu, kamar itu mendadak terasa seperti perlindungan. Tidur saja dulu, kataku. Besok kita pikirkan semuanya. Maya menahan tanganku sebentar. Sentuhannya dingin. Mbak Nadira, katanya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Kalau ada yang bertanya tentang kami, jangan bilang kami di sini. Aku tertegun. Maksudnya? Maya menunduk. Suaranya makin kecil. Tolong, percaya saja. Aku ingin bertanya, ingin memaksa penjelasan, tapi melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang nyaris berkaca-kaca, aku menahan diri. Baik, jawabku akhirnya. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Maya mengangguk.
seperti orang yang baru saja mengangkat beban besar dari dadanya. Namun ketegangannya tidak hilang. Aku kembali ke ruang tamu. Jam di dinding tidak bergerak karena listrik mati. Tapi ponselku menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Aku duduk, memeluk lutut, mencoba menenangkan napas. Di luar, suara orang masih ramai. Ada yang menangis. Ada yang tertawa gugup. Ada yang menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Aku seharusnya menelepon suamiku. Tapi aku juga takut. Arjuna sedang rapat dadakan. Sejak sore, katanya ada proyek yang harus dibereskan. Aku tidak menuduh apa-apa. Kami sudah terbiasa dengan jadwalnya yang berubah-ubah. Namun malam ini, semuanya terasa tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik kata, kerja. Aku menyalakan ponsel, menahan gemetar, lalu menekan namanya. Tidak aktif. Aku menatap layar itu lama, lalu menaruhnya di meja. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin jaringan terganggu karena gempa. Mungkin baterainya habis. Mungkin ia sedang membantu orang. Aku berdiri untuk mengambil air minum, ketika suara pagar berderit pelan terdengar dari depan. Aku menoleh. Langkah kaki mendekat. Kunci berputar di pintu. Aku membeku. Pintu terbuka, dan Arjuna masuk. Bajunya penuh debu. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tajam, seperti orang yang baru saja berlari dari sesuatu. Ia menatapku, lalu menatap lilin, lalu menatap sofa. Pandangan Arjuna berhenti pada Kayla yang tertidur memeluk bantal. Siapa itu? Suaranya datar, tapi ada tekanan di baliknya. Aku menelan ludah. Anak kecil. Namanya Kayla. Ibunya terluka. Mereka rumahnya rusak. Arjuna melangkah pelan, lalu menatap pintu kamar tamu. Aku melihat rahangnya mengeras. Matanya bergerak cepat, seperti menghitung sesuatu. Kamu bawa orang asing masuk rumah. Ia tidak berteriak. Justru itu yang membuat dadaku sesak. Aku menolong mereka. Juna, jawabku, berusaha tenang. Ini gempa. Semua orang panik. Arjuna mendekat. Suaranya turun menjadi bisikan yang tajam. Kamu yakin mereka aman di sini? Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada getaran gempa tadi. Aku menatap wajah suamiku, mencoba membaca maksudnya. Dalam cahaya lilin, Arjuna terlihat seperti orang lain. Bukan pria yang biasanya pulang membawa lelucon kecil dan memanggilku, Nara. Kenapa kamu tanya begitu? Suaraku pelan. Arjuna menelan ludah. Ia memalingkan wajah sesaat, lalu kembali menatapku. Tidak apa-apa, katanya. Terlalu cepat. Aku cuma khawatir. Namun matanya tidak menunjukkan kekhawatiran. Matanya seperti menyimpan sesuatu, dan sesuatu itu terasa dingin. Di kamar tamu, aku mendengar lantai berderit. Mungkin Maya bergerak. Mungkin ia terbangun. Aku ingin segera menutup pintu, ingin menyembunyikan mereka dari tatapan Arjuna yang aneh. Tapi terlambat. Pintu kamar tamu terbuka sedikit, dan Maya muncul di ambang pintu. Rambutnya berantakan, wajahnya masih pucat. Ia menatapku dulu, lalu menatap Arjuna. Dan aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku dingin. Maya membeku. Arjuna juga membeku. Seolah-olah mereka saling mengenal. Seolah-olah, malam gempa itu bukan pertemuan pertama mereka. Lilin di meja berkedip pelan. Aku berdiri di antara mereka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi bisa merasakan bahaya yang merayap pelan, masuk ke rumahku, dan duduk diam di ruang tamu. Aku baru saja menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Tapi mungkin, aku baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada gempa. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Listrik masih padam. Udara masih berbau debu, seperti kain yang terlalu lama disimpan di lemari. Dari luar, suara orang-orang terdengar patah-patah. Ada yang memanggil keluarga, ada yang menenangkan anak, ada yang menghitung kerusakan dengan suara serak. Aku tidak tidur. Setelah Maya muncul di ambang pintu semalam,
dan Arjuna membeku seperti patung. Aku menunggu salah satu dari mereka bicara, menjelaskan, menertawakan kebekuannya. Apa saja, asal masuk akal. Tapi Arjuna hanya berkata pendek, "Kamu istirahat saja, Bu." Lalu masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Maya kembali masuk kamar tamu tanpa sepatah kata. Aku berdiri di ruang tamu, menatap lilin yang tinggal setengah, dan merasa rumahku mendadak bukan milikku lagi. Sekitar pukul 6, Kayla bangun. Ia mengucek mata, lalu menatapku seperti mencari pegangan. "Tante Nadira?" Panggilnya pelan. "Iya, sayang." Aku tersenyum, memaksa wajahku terlihat hangat. Kayla turun dari sofa, berjalan tanpa sandal, lalu memeluk pinggangku. Pelukannya kecil, tetapi kuat. Aku merasakan bahuku mengendur. Entah kenapa, anak ini membuatku kembali ingat cara bernapas. Dari kamar tamu, Maya keluar dengan langkah tertahan. Ia memakai jaket yang sama seperti semalam. Wajahnya masih pucat. Ia menatapku, lalu menatap arah kamar tidurku, tempat Arjuna bersembunyi. "Maaf mengganggu," katanya pelan. "Jangan minta maaf," jawabku. "Kalian korban." Itu saja. Maya mengangguk, tetapi matanya tetap gelisah. Ia seperti orang yang berada di rumah orang lain sambil membawa rahasia di punggungnya. Rahasia itu berat. Aku bisa melihatnya dari cara ia menahan bahu. Aku membuat air hangat di kompor kecil. Gas masih ada. Aku menyiapkan roti dan biskuit untuk Kayla. Anak itu makan pelan, seperti masih takut suara sendok akan memanggil gempa lagi. Saat aku membalut ulang luka di pelipis Maya, aku melihat bekas biru di pergelangan tangannya. Seperti bekas digenggam terlalu keras. "Ini." Aku berhenti sebentar. Maya menarik tangannya cepat. "Tersandung," katanya. "Terlalu singkat." Aku tidak memaksa. Aku hanya mengangguk. Namun di dalam kepalaku, ada bagian yang mulai menyusun pertanyaan. Pelan-pelan. Seperti merapikan serpihan kaca agar tidak melukai kaki. Menjelang siang, Arjuna akhirnya keluar dari kamar. Ia sudah mandi. Ia memakai kaos bersih. Wajahnya terlihat lebih tenang, tetapi ada ketegangan yang belum hilang di matanya. Ia menatap Maya sekilas. Maya menunduk. Kayla memeluk lutut ibunya. Arjuna lalu menatapku, dan tersenyum. Senyum yang terlalu rapi. "Terima kasih sudah menolong," katanya pada Maya, dengan nada ramah. "Maaf kalau rumah kami sederhana." Maya menjawab pelan. "Terima kasih, Mas." "Mas." Aku menangkap kata itu. Maya memanggil Arjuna, "Mas," seperti orang yang sudah terbiasa. Bukan panggilan spontan untuk orang asing. Arjuna juga tidak terlihat kaget. Aku menahan napas. Aku tidak ingin menuduh. Tidak ingin membuat gempa kedua di dalam rumahku. Tapi perasaan ganjil itu menancap seperti paku. Arjuna mengambil ponselnya, berjalan ke teras, lalu berbicara pelan. Aku tidak mendengar jelas, hanya potongan-potongan kalimat. "Iya, sudah aman. Tenang saja." Ia kembali masuk, melihatku, lalu bertanya seperti biasa. "Nara, kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. "Baik." Padahal aku tidak baik. Aku hanya belajar menyembunyikan retak di wajah. Hari itu berlalu dengan langkah pelan. Warga masih berjaga di luar. Ada posko darurat dibangun di lapangan. Aku menawarkan Maya untuk ikut ke sana, mencari informasi, mencari bantuan. Maya menolak halus. "Di sana ramai," katanya. Aku pusing. Aku mengerti. Tapi aku juga merasa ia menolak bukan karena pusing. Ada ketakutan lain yang mengintip dari balik alasan itu. Malam pertama, Kayla tidur di kamar tamu bersama ibunya. Aku memberinya boneka kecil yang dulu pernah diberikan sepupuku. Kayla memeluk boneka itu seperti harta. Sebelum tidur, ia memandangku dengan mata besar. "Tante, besok kita masih di sini." "Kamu boleh di sini sampai kamu aman," jawabku. Kayla tersenyum. "Tante baik." Aku menutup pintu kamar tamu pelan.
Aku kembali ke kamar, dan menemukan Arjuna duduk di pinggir ranjang, menatap ponselnya. Kamu benar-benar mau mereka tinggal? Tanyanya tanpa menoleh. Sampai keadaan tenang, jawabku. Arjuna mendesah, seolah aku memintanya menyerahkan seluruh hidup. Nara, katanya pelan. Jangan banyak tanya tentang mereka. Aku menatapnya. Kenapa? Arjuna akhirnya menoleh. Matanya tajam. Karena ini bukan urusan kita. Kalimatnya sederhana. Tapi cara ia mengucapkannya seperti perintah. Aku menelan ludah dan memilih diam. Dalam diam itu, aku mulai mengenali wajah Arjuna yang jarang kulihat. Wajah yang muncul ketika ia ingin mengontrol. Hari kedua dan ketiga, listrik mulai menyala sebentar-sebentar. Kota belum pulih, tetapi hidup memaksa berjalan. Aku membersihkan rumah, merapikan pecahan kecil, menutup retakan di dinding dengan selotip sementara. Maya membantu semampunya. Ia mencuci piring, menyapu pelan, lalu duduk lama di dekat jendela, seperti menunggu seseorang lewat. Kayla, sebaliknya, mulai ceria. Ia menonton kartun di ponselku ketika sinyal kembali stabil. Ia menggambar di kertas bekas. Ia tertawa kecil ketika aku mengajaknya membuat teh manis. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Maya sering mengangkat telepon, lalu berhenti ketika aku datang. Ia berbicara di teras, membelakangi rumah. Suaranya seperti ditahan di tenggorokan. Pada hari keempat, Ratih datang. Ibu Arjuna itu muncul tanpa kabar, membawa tas besar. Wajahnya penuh kekhawatiran yang bercampur curiga. Begitu melihat Kayla di sofa, Ratih mengerutkan kening. "Ini siapa?" tanyanya keras. Aku menghampiri. "Bu, ini korban gempa. Namanya Maya. Itu anaknya Kayla." Ratih menatap Maya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti memeriksa barang di pasar. "Kamu bawa orang asing ke rumah?" Ratih menoleh ke Arjuna. "Juna, kamu biarin." Arjuna tersenyum kecil. "Nara yang nolong, Bu. Kasihan." Ratih mendengus. "Kasihan, kasihan. Kalau nanti ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" Ia menatapku tajam. "Menantu kok tidak mikir?" Aku menahan diri. Aku tidak mau bertengkar di depan Maya dan Kayla. Maya berdiri, menunduk sopan. "Maaf, Bu. Kami akan segera pergi." Ratih membalas dengan nada dingin. "Ya, sebaiknya begitu." Aku menoleh ke Arjuna. Menunggu ia membela. Menunggu ia berkata, "Bu, jangan begitu." Tapi Arjuna hanya diam, seolah membiarkan ibunya menekan. Malam itu, setelah Ratih pulang, Maya menangis pelan di kamar tamu. Kayla memeluk ibunya. "Maaf ya, Tante." Kayla berbisik padaku ketika aku membawakan air hangat. "Mama bikin masalah." "Tidak," kataku, mengusap rambutnya. "Kamu tidak bikin masalah." Aku menatap Maya. Ia menghapus air mata, mencoba tersenyum. "Aku tidak seharusnya tinggal lama," katanya. "Kamu tinggal sampai aman." Jawabku lagi. Tapi kali ini, suaraku lebih pelan, lebih hati-hati. Hari ketujuh, Maya memutuskan pergi. Pagi itu, ia mengemas barangnya dengan rapi, seolah ia sudah lama melatih gerakan itu. Kayla memeluk boneka pemberianku. Aku menahan rasa sedih yang muncul tiba-tiba, seperti kehilangan tamu yang sudah menjadi keluarga kecil selama seminggu. "Aku tidak akan lupa kebaikanmu," kata Maya sambil menggenggam tanganku. Tatapannya serius. Terlalu serius untuk sekadar ucapan terima kasih biasa. Aku mengangguk. "Kalau butuh apa-apa, kabari. Ini nomor saya." Maya memasukkan kertas nomor itu ke saku. Lalu, sebelum melangkah keluar, ia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Cepat, halus, seperti trik sulap. Aku melihatnya. Sebuah kertas kecil yang dilipat rapi. Di luar lipatan itu, hanya ada satu angka. Nomor telepon. Tanpa nama. Maya menatapku. "Kalau suatu hari ada yang datang menanyakan kami," katanya pelan,
Jangan panik. Ingat nomor itu. Ada apa sebenarnya? Aku berbisik. Jantungku memukul. Maya menggeleng. Aku tidak bisa jelaskan. Tapi aku ingin kamu selamat. Kayla memelukku erat. Tante, nanti aku balik lagi. Tanyanya polos. Aku tersenyum, menahan air mata. Kalau kamu mau. Kayla mengangguk, lalu menggandeng tangan ibunya. Mereka berjalan keluar dari rumahku, menyatu dengan keramaian kota yang belum sepenuhnya sembuh. Aku berdiri lama di depan pintu, memegang kertas lipatan itu sampai jemariku kaku. Sore harinya, Arjuna pulang lebih cepat. Ia tampak lebih ringan, seperti orang yang baru saja selesai dari beban. Ia bertanya, "Mereka sudah pergi?" "Sudah," jawabku. Arjuna mengangguk, lalu menepuk bahuku pelan. "Bagus." Satu kata itu membuatku merinding. Bagus, seolah kehadiran Maya dan Kayla adalah gangguan, bukan manusia yang butuh pertolongan. Malamnya, saat aku berpura-pura tidur, aku mendengar Arjuna turun ke ruang tamu. Langkahnya pelan. Ia membawa ponsel. Aku menahan napas, memejamkan mata, dan mendengarkan. Suara Arjuna sangat pelan, tapi cukup jelas di rumah yang sepi. "Iya," katanya. "Mereka sudah keluar. Aman." Aku membuka mata dalam gelap. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat kulitku dingin. Tidak ada yang curiga. Aku menggigit bibir. Dadaku sesak. Di atas meja samping ranjang, kertas nomor tanpa nama seperti terbakar oleh pandanganku sendiri. Seminggu yang lalu, aku menolong orang karena kemanusiaan. Sekarang, aku mulai sadar. Kebaikanku mungkin telah menyeretku masuk ke sesuatu yang tidak kukenal. Dan orang pertama yang tampaknya tahu, adalah suamiku sendiri. 6 bulan berlalu, tetapi rumahku tidak pernah benar-benar kembali utuh. Retakan di dinding sudah kututup dengan pelamir. Catnya sudah kuberi warna yang sama. Dari jauh, orang tidak akan tahu ada bekas luka di sana. Tapi kalau aku menatapnya lama, aku masih bisa melihat garis tipis yang membelah. Seperti bekas sayatan pada kulit yang sudah sembuh namun tetap mengingatkan. Begitu juga dengan rumah tanggaku. Setelah Maya dan Kayla pergi, Arjuna kembali seperti biasanya. Ia tertawa di meja makan. Ia menanyakan kabarku. Ia mengelus rambutku ketika menonton televisi. Seolah tidak pernah ada kalimat, tidak ada yang curiga, yang keluar dari mulutnya malam itu. Namun aku tidak lagi mendengar kata-katanya dengan telinga biasa. Aku mendengarnya dengan hati yang waspada. Aku tidak pernah menuduh Arjuna terang-terangan. Aku bukan tipe yang meledak. Aku juga tidak punya bukti. Yang kupunya hanya potongan-potongan perasaan. Dan perasaan mudah sekali dianggap drama. Jadi aku memilih diam. Aku memilih mengamati. Dan dalam 6 bulan itu, ada banyak hal kecil yang berubah. Arjuna makin sering pergi. Alasannya selalu rapi. Kadang rapat, kadang proyek, kadang bantu teman. Ia mulai membawa 2 ponsel. Yang satu selalu ia letakkan terbalik. Yang satu lagi, ia bawa ke kamar mandi. Bahkan saat hanya mencuci muka, uang belanja terasa cepat habis. Aku pernah menanyakan, dan Arjuna menjawab sambil tersenyum. Kondisi ekonomi memang begitu. Kalimatnya terdengar wajar. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang mengalir keluar dari rumah kami, dan aku tidak melihat kemana arahnya. Ratih juga lebih sering menelepon. Suaranya selalu penuh tuntutan. Kadang ia menyinggung soal anak. "Sudah 6 bulan. Kamu belum isi rumah ini juga," katanya suatu malam. "Juna butuh keturunan. Nara, jangan cuma bisa jadi istri baik-baik saja." Aku menelan pahit. Arjuna diam saja di sampingku, memainkan ponselnya. Seakan percakapan itu bukan urusan dia. Kadang aku ingin tertawa. Dulu aku berpikir masalah rumah tangga itu soal cinta dan kesetiaan. Ternyata, kadang masalahnya cuma soal siapa yang lebih kuat mengatur, dan siapa yang lebih pintar berpura-pura. Di tengah semua itu, aku menyimpan satu benda kecil di laci meja rias. Kertas lipatan dari Maya. Nomor tanpa nama.
Setiap kali aku menyentuhnya, telapak tanganku terasa dingin, seperti menyentuh pintu yang belum berani kubuka. Aku mencoba menelepon nomor itu 2 kali, dalam momen ketika aku sudah tidak tahan dengan pertanyaan di kepala. Namun yang terdengar hanya nada sambung yang panjang, lalu terputus. Seolah nomor itu hidup di tempat lain, atau sengaja dimatikan. Aku mulai meyakinkan diri bahwa mungkin aku terlalu curiga. Mungkin Maya memang hanya korban. Mungkin Arjuna memang hanya khawatir. Mungkin semua itu hanya hasil dari malam gempa yang terlalu traumatis. Namun pagi itu, semua, mungkin, runtuh. Hari itu hari Sabtu. Pukul 9 lebih sedikit. Matahari baru naik. Tapi hawa masih lembab. Aku sedang menyapu teras ketika suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Bukan suara motor tetangga. Ini suara kendaraan yang lebih berat, lebih tegas. Aku mendongak. Sebuah mobil berwarna gelap parkir rapi. Pintu terbuka, dan seorang pria turun. Ia memakai seragam. Bukan seragam satpam. Bukan seragam kantor. Seragam itu punya garis yang membuatku langsung menegakkan punggung. Pria itu berjalan pelan ke arah pagar. Matanya mengamati rumahku seperti sedang mencocokkan alamat. Aku mendadak lupa cara menelan ludah. Ia mengetuk pagar dengan sopan. Permisi. Aku mendekat, berusaha tampak tenang. Iya, Pak. Pria itu mengeluarkan identitas. Gerakannya terlatih. Saya Kapten Raka, katanya. Suaranya stabil. Boleh saya bicara dengan Ibu Nadira? Aku terpaku. Saya. Raka mengangguk. Lalu menatapku sejenak, seolah menilai apakah aku kuat mendengar kalimat berikutnya. Ibu Nadira, katanya pelan. 6 bulan lalu, saat gempa, ibu menolong seorang perempuan bernama Maya dan anaknya, Kayla. Benar. Kakiku terasa lemas. Sapu di tanganku hampir jatuh. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Iya, benar. Kenapa? Raka menarik napas kecil. Kami perlu keterangan dari ibu. Ini menyangkut keselamatan ibu. Kata, keselamatan, langsung membuat dada aku sesak. Aku menoleh cepat ke sekitar. Seperti takut ada orang mengintip dari balik pagar. Apa yang terjadi? Tanyaku. Suaraku tidak setenang yang kuharapkan. Raka tidak menjawab di luar. Ia melirik ke dalam rumah. Bisa kita bicara di tempat yang lebih aman? Tidak lama. Aku ragu 1 detik. Lalu aku membuka pagar. Di ruang tamu, Raka duduk tegak. Ia tidak banyak melihat-lihat. Matanya fokus. Aku menyuguhkan air putih. Tanganku gemetar sedikit ketika meletakkan gelas di meja. Raka menatapku, lalu berkata dengan hati-hati. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi saya perlu memastikan satu hal. Setelah gempa itu, apakah Maya dan Kayla tinggal di rumah ibu? Iya, jawabku. Seminggu. Selama seminggu itu, Raka bertanya, apakah ada orang lain yang datang? Apakah ada yang menanyakan mereka? Aku teringat Ratih, teringat tatapannya, teringat cara Maya menegang. Ibu mertua saya datang. Jawabku pelan. Dia tidak suka ada tamu. Raka mengangguk, mencatat sesuatu. Selain itu, aku berpikir cepat. Tidak ada. Tapi, suami saya, suaraku mengecil, seperti mengenal Maya. Raka menatapku lebih tajam. Bisa ibu jelaskan? Aku memejam sebentar, mengingat malam itu. Ketika suami saya pulang, Maya keluar dari kamar tamu. Mereka sama-sama membeku. Seperti, bukan orang asing. Raka diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, Ibu Nadira, Maya adalah saksi kunci dalam sebuah perkara besar. Ada pihak yang berusaha membungkamnya. Kami sudah mengamankan dia dan anaknya. Tapi ancaman itu tidak berhenti. Aku merasa ruangan mengecil. Ancaman apa? Raka menatapku. Suaranya tetap tenang. Ancaman untuk menghapus jejak. Untuk menutup mulut orang yang tahu terlalu banyak. Aku meremas ujung bajuku. Kenapa?
Bapak datang ke saya. Raka mencondongkan badan sedikit. Karena Maya menyebut nama ibu. Ia mengatakan ada satu orang yang menolongnya tanpa bertanya apa-apa. Dan ia khawatir, kebaikan itu justru membuat ibu masuk dalam daftar orang yang harus disingkirkan. Kata, disingkirkan, membuat darahku turun ke kaki. Aku menahan napas, mencoba menolak, mencoba berpikir itu terlalu dramatis. Tunggu, kataku cepat. Saya hanya menolong. Saya bukan siapa-siapa. Raka mengangguk pelan. Justru karena itu, ibu tidak punya perlindungan, tidak punya penjagaan. Dan, ia berhenti sejenak, lalu menatapku langsung. Di berkas kami, ada nama yang sangat dekat dengan ibu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Siapa? Raka menghela napas. Kami menemukan keterkaitan antara alur dana dan pemalsuan dokumen dengan seseorang bernama Arjuna. Suami ibu. Dunia seperti berhenti bergerak. Aku mendengar kata-katanya, tetapi rasanya seperti mendengar dari bawah air. Jauh. Mustil. Tidak. Bibirku bergetar. Suami saya. Arjuna? Tidak mungkin. Raka tidak memaksaku percaya. Ia hanya mengeluarkan map tipis dari tasnya. Ia meletakkannya di meja tanpa membukanya lebar. Saya tidak meminta ibu langsung menerima. Saya hanya meminta ibu berhati-hati. Katanya, apakah ibu masih menyimpan sesuatu dari Maya? Nomor, pesan, apapun. Aku teringat laci meja rias. Kertas lipatan itu. Tiba-tiba benda kecil itu terasa seperti batu besar di tenggorokanku. Aku berdiri cepat, berjalan ke kamar, membuka laci, mengambil kertas itu. Tanganku gemetar ketika kembali. Aku menyerahkannya kepada Raka. Raka membukanya pelan, membaca nomor itu, lalu mengangguk kecil. Baik. Aku duduk lagi. Napasku pendek-pendek. Apa yang harus saya lakukan? Raka menatapku serius. Pertama, jangan beritahu siapapun bahwa saya datang, termasuk suami ibu. Kedua, jika ibu menemukan hal-hal yang ganjil, simpan. Foto, rekam, catat tanggal. Ketiga, ia berhenti. Jangan menandatangani apapun yang ibu tidak pahami. Kalimat terakhir itu seperti menampar. Aku teringat bagaimana Arjuna kadang meminta tanda tangan untuk urusan bank atau administrasi. Aku selalu menandatangani tanpa banyak tanya, karena aku percaya. Tiba-tiba, kepercayaan itu terasa bodoh. Aku meraih ponsel di meja. Refleks. Aku ingin menelepon Arjuna. Menanyakan. Memaksa jawaban. Raka menahan dengan gerakan cepat, namun tetap sopan. Jangan sekarang, Bu. Jangan dengan emosi. Jika memang ada keterlibatan, satu panggilan bisa membuat mereka bergerak. Aku menatap ponsel itu lama, lalu meletakkannya kembali. Tanganku dingin. Raka berdiri, memasukkan kertas itu kembali. Saya akan kembali menghubungi ibu jika perlu. Ini nomor saya. Ia menyelipkan kartu nama ke meja. Jika ada keadaan darurat, hubungi saya. Jangan menunggu. Aku mengangguk, tetapi kepalaku pusing. Pak Raka, suaraku hampir tidak keluar. Maya, dia baik-baik saja. Raka menatapku. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak ia ucapkan. Untuk saat ini, jawabnya hati-hati. Dia aman. Tapi situasinya belum selesai. Setelah Raka pergi, rumah terasa terlalu sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, menatap bekas duduknya di sofa, seolah di sana masih ada jejak seragam dan kata-kata yang barusan mengubah hidupku. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Yang ada hanya ketakutan yang pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kecurigaan. Aku memaksa diriku bergerak. Aku membuka jendela, melihat jalanan. Tidak ada apa-apa. Tetangga beraktivitas seperti biasa. Dunia tetap berputar. Sore menjelang, pintu depan terbuka. Arjuna pulang. Ia menenteng kantong plastik, seperti suami baik yang baru belanja. Ia tersenyum hangat.
Nara, aku beli buah. Kamu suka yang manis, kan? Aku menatapnya. Senyumnya tidak berubah. Wajahnya biasa. Suaranya normal. Seperti tidak ada apa-apa. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan mata berbeda. Aku melihat tangan yang mungkin menulis tanda tangan palsu. Aku melihat mulut yang mungkin berkata, aman, pada orang yang salah. Aku melihat suami yang mungkin selama ini hidup di dua dunia. Arjuna mendekat, mencium keningku. Kamu kenapa? Aku memaksa senyum. Tidak apa-apa, cuma capek. Arjuna mengangguk, lalu berjalan ke kamar, melepas jam tangannya. Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu bahwa pagi tadi, seorang pria berseragam datang membawa nama, Maya, dan Kayla, kembali ke rumah ini. Dan lebih dari itu, membawa satu kalimat yang membuat kakiku lemas. Suami ibu. Malam itu, ketika Arjuna sudah tertidur, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya dalam gelap. Untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya, apa yang kamu sembunyikan? Aku bertanya pada diriku sendiri. Seberapa jauh aku mengenal orang yang kupanggil suami? Sejak kedatangan Kapten Raka, aku hidup dengan dua napas. Napas pertama, yang terlihat oleh orang lain, adalah napas perempuan biasa. Istri yang menyiapkan makan, tersenyum seperlunya, dan menjawab, tidak apa-apa, ketika ditanya kabar. Napas kedua, yang hanya kugenggam sendiri, adalah napas orang yang siaga. Aku mulai menghitung detail yang dulu kuabaikan. Aku mulai mendengar bunyi kunci, jeda bicara, dan cara Arjuna menaruh ponsel seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak mencari masalah. Tapi masalah ternyata sudah lama berada di dalam rumah. Hanya menunggu waktu untuk menampakkan giginya. 2 hari setelah Raka datang, Arjuna pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun tipis. Ia masuk rumah dengan wajah tegang, lalu segera mencuci tangan berkali-kali, seperti ingin menghapus sesuatu dari kulitnya. Kamu habis dari mana? Tanyaku pelan, menjaga nada tetap biasa. Kerja. Jawabnya singkat. Aku tidak mengejar. Aku hanya mengangguk dan melanjutkan melipat baju. Padahal pikiranku tidak pernah benar-benar berada di tumpukan kain itu. Arjuna makan cepat malam itu, lalu menatapku lama. Tatapan yang membuatku merasa seperti sedang dinilai, bukan disayangi. Nara, katanya akhirnya, kamu ketemu siapa saja belakangan ini? Aku menahan napas. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Arjuna menggeser piringnya, lalu tersenyum, senyum yang terlalu tipis. Tidak, aku cuma tanya. Ia berdiri, meraih ponsel, dan masuk kamar. Sementara aku duduk diam di meja makan, merasa seperti baru saja dilewati angin dingin. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menunggu, mendengarkan langkahnya, mendengarkan bunyi ponselnya yang bergetar pelan. Sekitar pukul 2, Arjuna keluar ke ruang tamu. Aku mengintip dari celah pintu. Ia berdiri di dekat jendela, memandang keluar, lalu menelepon seseorang. Aku hanya mendengar potongan kalimat. Iya, dia belum ngomong apa-apa. Tenang, aku bisa atur. Kalau perlu, kita tekan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jantungku memukul keras, tetapi aku tidak bergerak. Aku takut satu bunyi kecil saja membuatnya tahu aku mengintai. Paginya, Ratih datang. Ia datang seperti badai, tanpa mengetuk, tanpa senyum, membawa kantong belanja dan kecurigaan yang ditaruh begitu saja di ruang tamu. Ada apa ini? Ratih menunjuk tumpukan surat di meja, surat-surat tagihan dan dokumen bank yang belum sempat kurapikan. Aku berusaha tenang. Itu tagihan biasa, Bu. Ratih mendengus. Tagihan biasa? Dari mana tagihan ini? Kok ada bank yang tidak pernah aku dengar? Ia membalik kertas-kertas itu dengan cepat, seperti mencari kesalahan. Aku mendekat. Aku melihat satu lembar yang membuat kepalaku berdengung. Ada surat pemberitahuan perubahan data. Ada tanda tangan. Tanda tangan yang mirip milikku. Tapi aku tidak pernah menandatangani ini. Nara,
Suara Ratih meninggi. Kamu main apa di belakang? Ini atas nama kamu. Aku menelan ludah. Bu, saya tidak tahu. Saya tidak pernah. Arjuna keluar dari kamar dengan wajah seperti orang yang baru bangun. Tapi matanya terlalu siap. Ia mengambil surat itu, membaca sekilas, lalu menghela napas panjang. Jadi ini yang kamu sembunyikan, katanya pelan. Kalimatnya terdengar seperti vonis. Aku menatapnya. Aku tidak sembunyikan apa-apa. Aku baru lihat ini sekarang. Arjuna menatap Ratih, lalu menatapku lagi. Nara, jangan bohong. Tanda tangan itu tanda tangan kamu. Aku tidak tanda tangan. Suaraku naik sedikit, tanpa sengaja. Ratih langsung memotong. Jangan teriak. Kamu pikir teriak bisa bikin kamu benar. Aku merasa darahku naik ke kepala. Aku ingin membela diri, tapi lidahku terasa berat. Mereka seperti sudah sepakat sebelum aku sempat bicara. Arjuna meletakkan surat itu di meja, lalu berkata dengan nada yang dibuat lembut. Nara, aku cuma mau tahu satu hal. Kamu ketemu siapa? Kamu ngurus apa? Aku menatapnya, mencoba menemukan Arjuna yang ku kenal. Tapi yang kulihat adalah seseorang yang sedang memainkan peran. Aku tidak ketemu siapa-siapa. Jawabku, lebih pelan. Dan aku tidak ngurus apa-apa. Ratih menyilangkan tangan. Juna, kamu lihat? Dia tidak mengaku. Aku tidak perlu mengaku sesuatu yang tidak kulakukan. Aku menggigit bibir, menahan emosi agar tidak meledak. Arjuna duduk, menatapku dari bawah, seperti sedang mengamati hewan kecil yang sudah terpojok. Kalau bukan kamu, katanya, berarti ada orang lain yang pakai nama kamu. Dan itu bahaya. Aku mengangguk cepat. Iya, itu yang aku pikir. Arjuna tersenyum samar. Kalau begitu, kita harus cepat bersin. Kalau tidak, kamu bisa kena. Aku menahan napas. Kata-katanya terdengar seperti pertolongan, tapi nadanya seperti jebakan. Ratih mendekat, menatapku dari jarak dekat. Kamu dengar? Kamu bisa kena. Jangan bawa keluarga kami hancur. Keluarga kami. Aku ingin tertawa pahit. Sejak kapan aku dianggap keluarga? Kalau yang mereka lakukan hanya menuduh? Arjuna berdiri, lalu mengambil map coklat dari tas kerjanya. Ia meletakkannya di meja seperti sedang menaruh bom. Aku sudah siapkan solusi, katanya. Kamu tinggal tanda tangan. Aku menatap map itu. Tanganku dingin. Solusi apa? Surat pernyataan. Jawabnya ringan. Isinya kamu mengakui ada kesalahan administrasi. Lalu kamu memberi kuasa ke aku untuk membereskan semua. Biar aku yang hadapi. Kamu tidak perlu repot. Aku menatapnya tajam. Kenapa harus aku mengakui kesalahan? Kalau aku tidak salah. Arjuna menghela napas. Seolah aku anak kecil yang keras kepala. Karena sistem butuh pengakuan untuk proses cepat. Ini cuma formalitas. Ratih menimpali. Sudah, Nara, jangan banyak tanya. Kalau kamu memang tidak bersalah, ya tanda tangani saja. Biar cepat. Kalimat itu terdengar logis. Terlalu logis. Dan justru karena itu, aku curiga. Aku meraih map itu, membuka lembar pertama. Tulisan-tulisannya rapi, resmi, panjang. Banyak istilah hukum yang tidak semua kupahami. Di bagian bawah, ada ruang tanda tangan, dan di sampingnya, cap kecil kantor notaris. Aku membaca pelan. Mataku menangkap satu kalimat yang membuat napasku berhenti. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan atas nama Nadira, dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Nadira. Aku menutup map itu pelan. Ini bukan kuasa, kataku. Suaraku bergetar. Ini pengakuan. Arjuna menatapku tanpa berkedip. Nara, kamu salah paham. Tidak, jawabku, lebih tegas. Aku tidak akan tanda tangan. Ruangan mendadak sunyi. Ratih mendelik. Kamu berani menolak. Arjuna tersenyum, tetapi senyumnya berubah dingin.
Kamu yakin mau melawan? Kalau berkas ini sampai naik, kamu bisa dipanggil, bisa diperiksa. Kamu mau nama kamu rusak? Aku menahan air mata yang tiba-tiba naik. Ini bukan lagi percakapan suami istri. Ini ancaman yang dibungkus rapi. Aku tidak bersalah, kataku pelan, berusaha menjaga suara. Kenapa kamu memaksaku mengaku? Arjuna berdiri mendekat. Ia menurunkan suaranya menjadi bisikan yang tajam. Karena aku sedang berusaha melindungi kamu. Tapi kamu membuatnya sulit. Ratih menyambar. Lihat, menantu tak tahu diri. Sudah dikasih jalan, malah bikin ribut. Aku menatap mereka bergantian. Aku merasa seperti berdiri di tengah pengadilan tanpa hakim. Sementara dua orang yang paling dekat denganku sudah memutuskan aku bersalah. Saat itu, sesuatu di dalam diriku patah. Bukan patah yang membuatku hancur, tapi patah yang membuatku berhenti berharap. Aku menghirup napas panjang. Aku menatap Arjuna, lalu berkata perlahan, aku butuh waktu membaca. Aku tidak akan tanda tangan hari ini. Arjuna menegang, lalu menarik napas seperti menahan marah. Baik, katanya akhirnya. Tapi jangan lama-lama. Kita tidak punya waktu. Ratih berdiri sambil menggerutu. Perempuan keras kepala. Mereka pergi sore itu. Ratih pulang dengan wajah kesal. Arjuna keluar rumah dengan alasan, mengurus sesuatu. Meninggalkanku sendirian dengan map coklat yang terasa seperti jebakan. Begitu pintu tertutup, aku duduk di lantai ruang tamu. Tanganku gemetar. Aku membuka map itu lagi, memfoto beberapa halaman dengan ponsel. Aku memaksa mataku membaca lagi dan lagi. Setiap kalimat seperti disusun untuk satu tujuan, yaitu membuatku menanggung sesuatu yang bukan milikku. Air mata akhirnya jatuh, tetapi tidak lama. Aku menghapusnya cepat. Aku tidak boleh larut. Aku harus tetap hidup. Aku mengambil kartu nama Kapten Raka dari laci, menatap nomornya lama, lalu mengetik pesan singkat. Ada dokumen yang memaksa saya mengakui sesuatu. Tanda tangan saya diduga dipalsukan. Saya butuh saran. Ini mendesak. Aku mengirimnya. Setelah itu, aku berdiri, mencuci muka, dan menatap cermin. Di cermin, wajahku pucat, mata aku merah. Tapi ada sesuatu yang baru. Waspada. Malam itu, Arjuna pulang dengan sikap lebih lembut. Ia membawakan makanan kesukaanku, berbicara manis, memanggilku, Nara, dengan nada yang seolah penuh cinta. Aku cuma ingin semuanya aman, katanya sambil meraih tanganku. Kita satu tim, kan? Aku menahan diri agar tidak menarik tangan. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang kupelajari dalam satu hari yang panjang. Iya, jawabku pelan. Kita satu tim. Arjuna terlihat lega. Ia berpikir aku mulai menyerah. Ia tidak tahu. Aku baru saja berhenti menjadi korban yang bingung. Aku belum membalas. Aku belum berteriak. Aku bahkan belum menuduh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengerti arah permainan ini. Dan aku juga mengerti satu hal yang paling penting. Kalau aku ingin selamat, aku harus membuat mereka percaya bahwa aku tidak berbahaya. Padahal sebenarnya, aku sedang belajar menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Hari itu berjalan seperti sandiwara yang terlalu rapi. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan menahan tangan agar tidak gemetar ketika menuang teh. Arjuna duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. Wajahnya tenang, bahkan terlihat ringan. Seakan semua masalah yang ia lemparkan padaku hanyalah debu yang bisa ia sapu kapanpun ia mau. Aku jemput kamu jam 3, katanya sambil mengunyah roti. Kita langsung ke notaris. Habis itu selesai. Aku mengangguk. Iya. Arjuna tersenyum kecil. Kamu pintar kalau nurut. Kita ini keluarga. Nara. Kata, keluarga, diucapkannya seperti alat, bukan seperti pelukan. Siang hari, Ratih menelepon. Suaranya tinggi, penuh kemenangan yang belum terjadi. Juna bilang kamu akhirnya mau tanda tangan.
katanya. Bagus. Jangan bikin malu. Ibu ini sudah capek dengar omongan orang. Aku menahan napas. Iya, Bu. Ratih mendengus puas. Nah, gitu dong. Perempuan itu kalau sudah menikah, harus ikut suami. Aku menutup telepon dengan tangan yang dingin. Di dalam tas, map biru tua terasa seperti batu. Berat, tetapi menenangkan. Aku menyentuh ujungnya pelan, memastikan ia masih ada, seperti memastikan jantungku masih berdetak. Pukul 3 tepat, Arjuna pulang. Ia memakai kemeja rapi, parfum tipis, dan senyum yang dibuat hangat. Ayo, katanya, biar cepat. Di mobil, ia memutar musik pelan. Tangannya di setir terlihat santai. Ia bahkan sempat bercanda tentang jalanan macet, seolah kami sedang menuju makan malam romantis, bukan menuju meja yang akan menentukan siapa yang menanggung dosa. Notaris kenalan Arjuna berada di sebuah ruko 2 lantai. Tampak biasa dari luar. Di dalam, AC dingin, ruangan bersih, dan ada rak berisi map-map yang disusun rapi. Seorang pria parubaya menyambut Arjuna dengan ramah. Pak Arjuna, silakan, katanya. Lalu ia melirikku. Ibu Nadira. Aku mengangguk. Arjuna bicara cepat, seperti orang yang sudah hafal semua dialog. Ini hanya formalitas. Pak, biar cepat selesai. Notaris itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan berkas yang sama, versi lebih rapi, dengan cap dan tanggal. Ia menjelaskan singkat, terlalu singkat. Bahasa hukumnya berputar-putar, tetapi intinya tetap sama. Pengakuan, persetujuan, kuasa penuh. Aku pura-pura membaca pelan, menahan diri untuk tidak memotong. Aku mengangkat kepala, menatap Arjuna, lalu menunduk lagi. Aku membiarkan beberapa detik berlalu, seperti orang yang sedang menguatkan hati. Kalau saya tanda tangan ini, tanyaku dengan suara pelan. Masalahnya benar-benar selesai. Arjuna mengangguk cepat. Selesai. Aku yang urus semua. Notaris mengangguk ikut. Secara administrasi, lebih mudah. Aku menghela napas panjang, seolah pasrah. Lalu aku mengambil pena. Saat ujung pena menyentuh kertas, seluruh tubuhku terasa dingin. Tanganku hampir gemetar. Aku menahan, memaksa menulis dengan tenang. Tanda tanganku mengalir, rapi. Aku merasakan sesuatu seperti luka yang disengaja. Tapi aku ingat pesan Raka. Jangan melawan sekarang. Arahkan. Selesai. Arjuna menepuk bahuku pelan, seperti menepuk anak kecil yang baru belajar. Bagus, katanya. Kata itu lagi. Kata yang sama ketika Maya pergi. Kata yang membuatku merasa seperti benda yang akhirnya bisa dipindahkan. Notaris mengumpulkan berkas. Arjuna terlihat puas. Ia membayar, lalu mengajakku pulang. Di mobil, Arjuna bersiul kecil. Ia mengendarai mobil dengan lebih cepat, seperti orang yang baru menang lotre. Aku menatap jalan di depan, tetapi pikiranku ada pada map biru tua di tas. Aku belum mengeluarkannya. Bukan sekarang. Bukan di kantor notaris Arjuna. Bukan saat ia masih terlalu waspada. Aku menunggu malam. Sore itu, Ratih datang ke rumah. Ia membawa kue dan wajah puas yang tidak ia sembunyikan. Nah, Ratih masuk tanpa menunggu izin. Akhirnya selesai juga. Ibu bilang apa? Kalau dari awal nurut, tidak akan sepanjang ini. Arjuna tertawa kecil. Iya, Bu. Nara sudah paham. Ratih menatapku, lalu berkata dengan nada yang membuat dadaku panas. Begitu dong. Jangan merasa paling benar. Kamu ini cuma istri. Jangan bawa-bawa orang berseragam, polisi, atau siapapun. Malu. Aku menahan ekspresi. Aku menunduk sopan, seperti istri patuh. Iya, Bu. Ratih duduk, memakan kue, lalu bergosip panjang tentang tetangga yang rumahnya dijual, tentang sepupu yang cerai, tentang perempuan yang tidak tahu diri. Aku mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengar. Aku hanya menunggu jam bergerak.
Malam turun. Ratih pulang dengan senyum kemenangan. Arjuna mandi, lalu makan malam dengan lahap. Ia terlihat sangat santai, bahkan sempat memelukku dari belakang saat aku mencuci piring. Aku bangga kamu akhirnya percaya sama aku, bisiknya di telingaku. Aku menelan ludah. Aku hanya ingin kita aman, jawabku, kalimat yang sudah kulatih. Arjuna mengangguk. Ia mencium pipiku cepat. Besok semuanya beres. Aku urus. Kamu tinggal tenang. Aku tersenyum kecil, lalu mengeringkan tangan. Juna, kataku pelan. Aku mau bicara sebentar. Arjuna menoleh. Apa? Aku mengambil map biru tua dari tas. Aku meletakkannya di meja makan dengan gerakan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak gemetar. Aku memainkan peran istri yang ingin kepastian. Aku bilang, aku mau kamu tanda tangan sesuatu juga, kataku. Arjuna tertawa ringan. Oh itu. Ya sudah. Apa sih? Aku membuka map, mengeluarkan 2 lembar dokumen yang sudah kususun. Di bagian atas tertulis jelas, pernyataan tanggung jawab. Arjuna melihat sekilas, lalu mengangkat alis. Ini apaan? Kamu bikin-bikin. Aku menunduk, memasang wajah gugup. Aku cuma takut. Juna, aku sudah tanda tangan buat kamu. Aku butuh pegangan juga. Biar kalau terjadi apa-apa, kamu tidak lepas tangan. Arjuna menyandarkan tubuh di kursi. Ia membaca sedikit, tapi aku tahu ia tidak benar-benar membaca. Orang yang merasa menang jarang teliti. Ia hanya ingin cepat selesai. Kamu ini lebay, katanya, tetapi bibirnya tersenyum. Ya sudah, tanda tangan aja, biar kamu diam. Aku mendorong dokumen itu sedikit mendekat. Tolong, suaraku pelan, dibuat rapuh. Arjuna mengambil pena. Ia menandatangani di tempat yang kutunjuk, tanpa banyak tanya. 1, 2. Ia bahkan tidak meminta salinan. Saat pena itu menyentuh kertas, aku merasakan dada aku sedikit longgar. Namun aku tetap menahan wajahku agar tidak berubah. Sudah. Arjuna menatapku, seperti bos menuntut laporan. Sudah, jawabku lembut. Terima kasih. Arjuna berdiri, meregangkan badan, lalu berkata santai. Nah, selesai. Kamu tenang sekarang. Aku mengangguk. Tenang. Arjuna tertawa kecil, lalu masuk kamar. Ia tidur cepat, seperti orang yang tidak lagi punya beban. Bahkan napasnya terdengar lebih berat. Ia benar-benar yakin permainan sudah selesai. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu menyala. Rumah sunyi. Aku memegang dokumen itu, merapikan ujungnya, memasukkannya kembali ke map. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku mengirim pesan singkat ke nomor khusus yang diberikan Raka. Dia sudah tanda tangan. Pesan itu hanya 3 kata. Tapi rasanya seperti pintu besi yang akhirnya terbuka. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Baik. Tetap tenang. Jangan lakukan apa-apa. Kami bergerak. Aku menatap layar ponsel sampai redup. Di luar, angin malam berhembus pelan. Ada suara anjing menggonggong jauh. Ada suara motor lewat. Dunia tetap biasa. Namun di dalam rumah, ada 2 orang yang tidur dengan 2 kenyataan berbeda. Arjuna tidur sebagai pria yang merasa menang. Aku tetap terjaga sebagai perempuan yang baru saja mengunci pintu keluar untuknya. Aku tidak berteriak. Aku tidak membanting piring. Aku tidak memaki. Balas dendamku berjalan elegan, rapi, dan sunyi. Dan malam itu, sebelum aku memejamkan mata, satu hal terlintas di kepalaku, jelas sekali. Besok, ketika pintu diketuk, Arjuna akan mengira itu tetangga atau kurir. Padahal itu adalah akibat. Dan akibat selalu datang tanpa perlu dijemput. Pagi itu, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Langit masih kelabu. Udara dingin menempel di kulit. Di sampingku, Arjuna tidur nyenyak. Seperti orang yang baru saja menutup buku masalah dan yakin tidak akan membukanya lagi. Napasnya berat. Wajahnya tenang. Di sudut bibirnya,
Ada sisa kepuasan yang tidak ia sembunyikan. Aku turun ke dapur, membuat kopi untuknya. Seperti biasa, aku menyiapkan roti panggang. Aku menata piring dengan rapi. Semua gerakanku pelan, terukur. Aku tidak ingin memberi tanda apapun. Ketukan pertama terdengar saat jam menunjukkan pukul 8:10. Bukan ketukan ramah. Ketukan itu tegas, pendek, seperti palu yang tahu tepat di mana harus menghantam. Arjuna terbangun, berjalan keluar kamar sambil mengucek mata. "Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Aku tetap berdiri di dapur, memegang gelas, menahan napas. Ketukan kedua lebih keras. "Pak Arjuna!" Suara laki-laki terdengar dari luar. "Mohon buka pintu." Arjuna menegang. Ia menoleh cepat ke arahku. Aku menatapnya dengan wajah datar, seolah aku juga baru mendengar. Arjuna berjalan ke pintu, membuka sedikit. Dari celah itu, aku melihat seragam. Beberapa orang. Salah satunya Kapten Raka. "Selamat pagi, Pak Arjuna," kata Raka, sopan namun tegas. "Kami dari kepolisian. Kami perlu berbicara." Wajah Arjuna berubah. Sekejap saja, seperti lampu yang padam. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya patah. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Suaranya dibuat ringan. Raka mengangkat map. "Kami memiliki surat perintah pemeriksaan dan penyitaan dokumen terkait perkara pemalsuan dokumen dan aliran dana. Mohon kerjasama." Arjuna menelan ludah. Aku melihat jakunnya bergerak cepat. Ia melirik ke arahku lagi, seolah mencari jalan kabur di wajahku. "Ayo masuk," katanya akhirnya. Terpaksa, Raka dan dua petugas lain masuk. Rumah kami yang biasanya sunyi mendadak penuh suara langkah dan suara kertas. Raka tidak terburu-buru. Ia bergerak rapi, seperti orang yang sudah tahu apa yang dicari. "Bu Nadira," kata Raka, menoleh padaku. "Mohon tetap tenang." Aku mengangguk. Aku duduk di kursi, menaruh tangan di pangkuan. Aku tidak ingin terlihat menang. Aku hanya ingin terlihat hidup. Arjuna berdiri, mencoba tampak kokoh. "Pak, ini salah paham. Saya tidak tahu apa-apa," katanya cepat. "Kalau ada dokumen atas nama istri saya, ya mungkin dia yang..." Kalimat itu menggantung. Ia baru saja melemparku lagi. Raka menatap Arjuna tanpa ekspresi berlebihan. "Pak Arjuna," katanya datar, "kami sudah memeriksa beberapa transaksi. Kami juga memiliki rekaman komunikasi. Dan," Raka membuka mapnya sedikit, "kami juga memiliki dokumen pernyataan tanggung jawab yang Bapak tanda tangani semalam." Arjuna membeku. Aku melihat warna wajahnya turun. Matanya melebar. Mulutnya terbuka sedikit. Tetapi tidak ada suara yang keluar. "Dokumen apa?" Ratih tiba-tiba muncul dari pintu depan. Entah bagaimana ia tahu. Ia masuk tergesa. Rambutnya masih setengah basah. "Kenapa ada polisi di rumah anak saya?" Raka menoleh sopan. "Ibu Ratih, kami sedang menjalankan tugas." Ratih menatap Arjuna, lalu menatapku. "Kamu ngapain lagi, Nara?" Suaranya tinggi, penuh tuduhan otomatis. Arjuna buru-buru memegang lengan ibunya. "Bu, tenang. Ini cuma salah paham." Raka mengangkat tangan, memberi tanda agar suasana terkendali. "Kami akan jelaskan singkat. Ada dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan identitas Bu Nadira untuk aliran dana dan peralihan aset. Kami menemukan akses terdekat pada suami, bukan pada Bu Nadira." Ratih tersentak. "Apa? Juna?" Arjuna langsung memotong. "Tidak, itu bohong." Raka menatapnya. "Pak Arjuna, mohon jangan meninggikan suara." Aku menatap Arjuna. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin menangis. Bukan karena kasihan, tapi karena sakit hati yang akhirnya menemukan bentuk. Selama ini, aku dipaksa jadi penjahat di rumah sendiri. Dan sekarang, rumah ini berubah menjadi ruang bukti. Raka meminta izin memeriksa beberapa laci. Ia tidak mengacak-acak. Ia membuka dengan sarung tangan,
mencatat, memfoto, dan menyimpan sesuai prosedur. Ia juga meminta Arjuna menunjukkan ponselnya. Arjuna menolak, tapi penolakan itu terdengar lemah. "Pak," Arjuna mencoba tersenyum lagi. "Saya bisa jelaskan. Saya cuma berusaha cari jalan keluar. Saya terpaksa." "Terpaksa," ulang Raka pelan, dengan memalsukan tanda tangan istri. Ratih menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya berat. "Juna, kamu ngapain?" Arjuna menoleh ke ibunya, lalu ke aku. Matanya berkilat. Panik. Ma. Dan akhirnya, takut. Ini semua karena dia. Arjuna menunjukku. Dia yang bikin masalah. Dia yang bawa perempuan itu ke rumah. Kalimat itu keluar seperti racun. Ia masih mencoba menyeretku jatuh bersama. Aku menghirup napas panjang. Lalu aku berdiri. Aku menatap Arjuna, tidak dengan amarah yang meledak, tetapi dengan tenang yang lebih menyakitkan. "Juna," kataku pelan. "Aku menolong Maya dan Kayla karena aku manusia. Kamu justru memanfaatkan itu untuk menutupi sesuatu yang sudah kamu mulai jauh sebelum gempa." Ratih memutar kepala cepat. "Apa maksudmu?" Raka menjawab sebelum aku sempat bicara lebih banyak. "Ibu Ratih, kasus ini bukan muncul karena gempa. Gempa hanya membuat saksi mendekat pada Bu Nadira. Maya adalah saksi kunci. Dia diselamatkan oleh Bu Nadira, dan itu membuat kami menemukan simpul yang selama ini tertutup." Arjuna tersentak. "Maya?" Ia menatapku, lalu berbisik. Kamu ketemu dia lagi?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Raka mengeluarkan satu foto dari map. Foto Maya dan Kayla. Keduanya tampak sehat, berada di tempat yang aman. Di bawahnya ada satu catatan singkat. "Maya menitipkan ini," kata Raka, lalu menatapku. "Ia ingin Anda tahu. Anda tidak salah menolong." Aku menahan air mata. Foto itu seperti mengembalikan sebagian diriku yang sempat hilang. Arjuna melihat foto itu dan seperti kehilangan tenaga. Ia duduk di kursi, memegang kepalanya. Ratih berdiri gemetar, seperti baru sadar bahwa semua kata-katanya selama ini salah sasaran. Aku merasakan dadaku sesak, tetapi aku tetap berdiri tegak. Raka lalu membuka lembar lain. "Pak Arjuna," katanya, "kami juga menemukan dokumen yang Anda paksa Bu Nadira tanda tangani kemarin. Dokumen itu akan kami jadikan bagian dari bukti modus." Arjuna mendongak, tapi dia tanda tangan. Dia setuju. Aku menatapnya. Inilah momen yang paling menakutkan sekaligus paling jelas. Ia benar-benar percaya ia berhak memakai namaku. Raka menatap Arjuna datar. "Dan Anda juga menandatangani dokumen yang menyatakan Anda bertanggung jawab penuh atas tindakan memakai identitas Bu Nadira. Itu bukan sekadar tanda tangan. Itu pengakuan sadar." Arjuna menatapku seperti melihat orang asing. "Kamu jebak aku," bisiknya. Aku menggeleng pelan. "Aku tidak menjebak kamu, Juna. Kamu menjebak diri sendiri." Aku hanya berhenti menutup mata. Ratih tiba-tiba menangis. Suaranya pecah. "Nara, ibu salah. Ibu kira kamu." Aku menoleh padanya. Ada penyesalan di wajah Ratih, tapi penyesalan itu datang terlambat, seperti hujan setelah rumah terbakar. Arjuna berdiri, mendekat padaku. Suaranya berubah mendayu, berubah menjadi suara suami yang dulu pernah kupuja. "Nara, tolong, kamu kan istri aku. Kita bisa perbaiki. Kita bisa mulai ulang." Aku menatapnya. Lalu aku mengingat semua hal kecil. Tatapan tajamnya. Ancaman halusnya. Map coklat itu. Kalimat, "bagus," yang membuatku merasa kecil. Dan satu hal yang paling jelas, ia memilih menyelamatkan dirinya, bukan melindungiku. Aku menghela napas. Pelan. "Juna," kataku, suaraku tenang. "Aku pernah menarik orang dari reruntuhan saat gempa. Aku melakukannya karena aku tidak tega melihat mereka hancur." Aku berhenti sebentar. Mataku tidak berkedip. "Tapi kali ini," lanjutku,
Aku tidak akan menarik kamu dari reruntuhan yang kamu bangun sendiri. Arjuna seperti ditampar. Wajahnya runtuh. Ia mundur setapak. Mulutnya bergetar. Raka memberi isyarat pada petugas lain. Mereka mendekat. Pak Arjuna, kata Raka. Mohon ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ratih menangis lebih kencang. Juna, anak ibu. Arjuna menoleh pada ibunya. Lalu kembali menatapku. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tidak bisa ia pakai sebagai senjata. Penyesalan yang telanjang. Maaf, bisiknya. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku keras. Tapi karena ada permintaan maaf yang datang setelah semuanya hancur. Dan permintaan maaf itu tidak bisa mengembalikan rasa percaya yang sudah mati. Saat Arjuna dibawa keluar, rumah ini tiba-tiba terasa lega. Seperti udara yang selama ini tertahan akhirnya keluar. Ratih duduk lemas di sofa, menangis tanpa suara. Ia menatapku dengan wajah yang penuh kehilangan. Nara, katanya pelan, ibu sudah jahat sama kamu. Aku menatapnya. Aku tidak ingin membalas dengan hinaan. Aku tidak butuh itu. Ibu tidak jahat karena mulut ibu saja, kataku pelan. Ibu jahat karena ibu memilih percaya pada anak ibu tanpa pernah mau mendengar saya. Ratih menunduk, menangis lagi. Ibu menyesal. Aku mengangguk kecil. Saya harap penyesalan itu membuat ibu berubah. Raka mendekat, berdiri di depanku. Bu Nadira, katanya, Anda sudah melakukan hal yang tepat. Jika Anda butuh perlindungan sementara, kami bisa bantu. Aku mengangguk. Terima kasih. Setelah semua selesai, aku masuk ke kamar. Aku membuka lemari, melihat pakaian Arjuna yang tersusun rapi. Aku memegang salah satu kemejanya, lalu melepaskan. Aku tidak ingin menyimpan apapun yang membuatku lupa bahwa aku pernah hampir tenggelam. Di atas meja rias, aku menemukan buku kecil catatanku. Tanggal-tanggal. Kalimat-kalimat. Aku menatapnya lama. Ini bukan catatan dendam. Ini catatan tentang bagaimana seseorang bisa selamat tanpa kehilangan martabat. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop kecil datang, dititipkan oleh kurir. Di dalamnya ada gambar dari Kayla. Gambar rumah kecil, 3 orang, dan matahari besar di atasnya. Di bawah gambar itu, ada tulisan anak-anak yang miring. Tante Nadira baik. Aku memeluk kertas itu. Air mata akhirnya jatuh. Tapi kali ini air mata yang hangat. Air mata yang tidak lagi penuh takut. Aku menatap keluar jendela. Udara pagi bersih. Langit biru. Retakan di dinding masih ada. Garis tipis yang bisa kulihat kalau aku ingin. Tapi sekarang aku tidak takut retak. Karena aku tahu, yang paling penting bukan dinding yang utuh. Yang paling penting adalah diriku. Aku pernah menyelamatkan orang saat gempa. Dan pada akhirnya, aku juga menyelamatkan diriku sendiri.